saya Melanie Verenta Kasiri. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi tubuh manusia, khususnya sistem pernapasan. Pertama, pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Bernafas sangat penting bagi kita karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kemudian karbon dioksida juga dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernafas sangat penting bagi kita karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kemudian karbon dioksida juga dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran tubuh dan kelembapan udara. Juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan dari faring. Udara masuk dari laring. Pada bagian atas laring terdapat epiglotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini mencegah makanan masuk ke saluran atas pada laring. Juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trakea. Di trakea juga terdapat silia untuk menyambung partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah trakea bercabang dua menjadi bronkus. Alveolus adalah unit struktural yang paling kecil dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara yang dihirup dan udara kanan dan bronkus kiri. Bronkus sebelah kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri akan menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus. Karena terbagi ruang dengan jantung, dalam paru-paru bercabang menjadi bronkiolus lebih kecil. Setiap ujung bronkiolus berakhir pada kantong udara yang kecil yang disebut alveolus. Pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung. Rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dini alveolus sangat tipis, lembab, dan disembunyikan kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Secara difusi, oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung. Karbon dioksida dalam kapiler darah akan pindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru ada di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh dogma adalah otot pernapasan berbentuk kubah yang terletak di dekat bagian bawah tulang rusuk, tepat di bawah dada. Menghela napas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat diafragma. Awalnya melengkung menjadi datar, karena itu paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung, karena itu paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung, karena itu paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung, karena itu paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Demikianlah penjelasan materi tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan dari saya. Dari materi ini mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan oksigen untuk kita bernapas. Agar kita tetap nyaman bernapas, ayo jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu juga jaga kesehatan, makan makanan bergizi,
olahraga teratur, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok.